orang-orang Yunan ke sini, ya, telah kita sedikit mengiyakan gitu loh, dengan teori tadi. Katanya ada orang Yunan migrasi ke sini, orang Afrika migrasi ke sini. Gitu. Tentunya orang-orang Yunan migrasi ke sini itu kan mencari kemakmuran. Nah, berarti apa? Di sini ada kemakmuran, di sini ada peradaban, sehingga mereka migrasi ke sini. Ya. Kalau di sini tidak ada kemakmuran, tidak ada peradaban, tentunya mereka tidak mungkin bermigrasi ke sini. Ya. Terus ada lagi dikatakan adanya saudagar pedagang yang ke sini. Ya. Apalagi pedagang. Tidak mungkin datang ke suatu tempat yang tidak ada peradaban. Ya, mereka mau berdagang dengan siapa kalau mereka datang pada suatu pulau kosong? Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di grup Raket Prasojo 2 ini ada sebuah pertanyaan atau sebuah renungan yang disampaikan oleh Mas Tommy Sahrial dari Jakarta. Beliau bertanya sambil nge-share ada sebuah video yang menarasikan kalau semua orang yang saat ini ada di Indonesia ini bukan orang Indonesia asli. Walaupun itu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, ya, suku Dayak atau Papua, ini katanya dalam narasi tersebut ini bukan orang Indonesia asli. Sehingga Mas Tommy Sahrial menyampaikan pertanyaan tadi di grup untuk kita bahas. Nah, akan kita bahas, benarkah kita bukan orang Indonesia asli? Nah, tapi terlebih dulu akan kita buka bersama-sama dengan lagu kebangsaan kita yang akan dipimpin oleh Bu Nani. Silakan Bu Nani. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Beta. Rahayu. Rahayu. 1, 2, 3. Indonesia Tanah Air Beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani yang sudah mimpin tembang Tanah Air Beta atau lagu Tanah Air Beta. Nah, para pemirsa, memang ada beberapa narasi kalau kita semua ini bukan asli Indonesia. Narasi ini sebenarnya sudah lama, barangkali mulai kita sekolah dulu lah. Setelah saat ini dicoba diviralkan lagi. Ini nampaknya kalau saya lihat ini adalah politik dari kelompok-kelompok tertentu. Narasi ini terus digaungkan supaya apa? Bangsa ini bingung. Terus kalau kita bukan orang Indonesia asli, lah kita ini orang mana? Akhirnya
karena bangsa yang bingung tadi, ini akan begitu mudah disesatkan. Disesatkan menjadi Arab. Ya. Sehingga saat ini bahkan karakteristik Indonesia pun kita sudah kehilangan. Karakteristik Nusantara sudah hilang. Karakter Jawa, Batak, Sunda, Dayak, Buton, ya, Minang itu sudah hilang. Narasi-narasi inilah yang menyesatkan. Sehingga perlu kita renungkan. Nah, dalam narasi tadi diceritakan seolah-olah begitu ilmiah sekali. Menurut penelitian seorang ilmuwan dari Eropa yang mengatakan bahasanya leluhur kita dulu ini bukan asli Indonesia. Ada teori yang mengatakan kita ini berasal dari Afrika. Ada teori yang mengatakan leluhur kita dulu berasal dari Cina, dari Yunan. Karena itulah katanya kulit kita sawo mateng. Kalau yang dari Cina kuning, yang dari Afrika hitam. Hitam campur kuning jadi sawo mateng. Ya. Narasi ini luar biasa menyesatkan kita kalau kita tidak hati-hati. Coba sekarang saya ajak para pemirsa berpikir logik. Karena benar juga, satu, kita adalah lembaga pengkajian. Dua, ajaran Jawa mengajarkan kita harus haik logis, tinuming nalar. Dua, kasunyatan, realita. Tiga, harus sesuai dengan serat teles. Nah, ketika bicara tentang serat teles, ya, alam semesta, bicara tentang teori populasi, ya. Sehingga tema kita berjudul sebuah pertanyaan, benarkah kita bukan orang Indonesia asli? Ketika kita bicara populasi serat teles alam semesta, sesuatu yang awalnya berkumpul banyak di suatu tempat, ini akan berpencar. Ya, contoh umpamanya kita lihat film-film animal ya di televisi. Ada sebuah populasi taruhlah kijang. Setelah itu mereka bergerak ritme alam. Pasti ada beberapa kijang yang kesingsal, terpisah dengan populasi induknya. Jadi teori populasi berawal dari sekelompok banyak suatu material. Nah, entah itu tadi animal, binatang, ataupun taruhlah populasi tanaman. Umpamanya populasi pohon pisang. Banyak di situ pohon pisang. Oleh manusia akhirnya kan tadi anak pohon pisang tadi diambil satu, bawa ke rumahnya Pak Ki, satu bawa ke Mas Anton. Ini teori populasi. Berarti apa? Dari mana kira-kira sumber populasi manusia? Dari mana sumber populasi material alam? Ketika kita bicara tentang serat teles alam semesta, sumber populasi material alam di Jawa ini, ya, tanah, air, api, udara, ini begitu kepadatannya, begitu kental di sini. Coba sekarang umpamanya kita ke Timur Tengah. Di sana kepadatan tanah semakin mengering, ya, menjadi materialnya tidak begitu padat, akhirnya menjadi semacam pasir. Di sana material api begitu kuat, material material air kurang. Ke Eropa, material air begitu banyak, ya, material api kurang. Ya. Terus begitu juga namanya daerah
Cina, itu material angin lebih kuat. Air ada. Ke Afrika begitu juga. Material api begitu kuat. Di Jawa material 4 anasir alam ini begitu lengkap di sini. Ini teori populasi. Terus juga teori populasi tentang manusia. Mulai zaman dulu sampai sekarang terbukti populasi manusia di tanah Jawa itu paling padat di dunia. Memang saat ini penduduk warga negara Cina itu paling besar di dunia. Saat ini barangkali hampir 2 miliar. Tetapi dengan luasnya daratan Cina, ini masih kalah dengan Jawa kepadatan populasi. Ya. Kalau ada teori mengatakan bahasanya, katanya leluhur kita ada yang dari Afrika. Ya. Afrika kepadatan penduduk tidak begitu padat dengan begitu luas benua Afrika. Itu populasi manusia. Belum juga tentang populasi material di sana, anasir api yang begitu padat. Sehingga di sana cenderung kalau Afrika itu apinya padat, air kurang, ya. Tanahnya begitu padat. Jadi antara tanah di Afrika yang begitu keras dengan tanah di Timur Tengah yang begitu memasir. Ya. Cenderung kepadatannya lebih kurang kepadatan di Timur Tengah untuk kepadatan tanahnya. Ya. Ini kita bicara teori populasi. Bagaimana tentang teori kehidupan? Ya. Kalau ada teori mengatakan bahwasanya orang Yunan pergi ke sini, ya, orang Cina ya, atau orang Afrika pergi ke sini. Sekarang secara teori, manusia ini adalah makhluk yang selalu mencari makanan. Saya kira tidak hanya manusia, bahkan hewan pun akan jenuh mencari makanan, mencari sumber makanan, ya, sumber termasuk air. Ya. Berarti apa? Ketika ada sebuah migrasi, gelombang migrasi dari Yunan ataupun dari Afrika datang ke sini, secara teori pasti di sini itu ada kemakmuran. Berarti apa? Kalau di sini ada kemakmuran, di sini ada pergerakan ekonomi, berarti di sini ada peradaban. Tidak mungkin orang-orang Yunan atau orang Afrika itu berimigrasi ke sini kalau di sini tidak ada kemakmuran. Tidak mungkin mereka berimigrasi ke sini kalau di sini tidak ada peradaban. Apalagi setelah dibuktikan dengan munculnya fosil-fosil manusia purba, Homo javaensis, Homo sapiensis, ya. Nah, ini saya jadi teringat ada salah satu pemirsa kita. Saya senang sekali karena kita lembaga kajian, kita nggak perlu malu untuk mengakui kesalahan. Waktu itu saya sempat ngomong, saya yang dimaksud Homo sapiens itu karena geraham kita seperti geraham yang geraham seperti geraham sapi. Ternyata sapien itu artinya adalah orang yang Homo yang mulai berpikir cerdas. Arti sapien artinya cerdas, bukan karena gerahamnya mirip sapi. Ya, kita nggak perlu malu untuk mengakui kesalahan karena kita lembaga kajian. Nah, munculnya ditemukannya fosil-fosil manusia purba. Ada Homo sapiens, ada Homo javaensis, ya. Ada Homo erectus Pithecanthropus erectus yang ada di Sangiran, ya. Terus ada Homo wajaensis. Dan ternyata malah saat ini ditemukan bahwasanya manusia Jepang itu berasal dari Homo wajaensis. Di Tulungagung gitu loh. Berarti teori keilmuan inilah sudah secara tidak langsung sudah membantah narasi, ya, bahwasanya kita bukan orang Indonesia asli karena ada migrasi, gelombang migrasi dari Yunan, Cina, dari Afrika, ya. Coba bayangkan kira-kira ibaratnya semut, ya, tentu akan mencari gula gitu. Manusia tentu akan mencari kemakmuran, peradaban. Ketika Timur Tengah itu posisi kekeringan, kelaparan,
mereka ke sini. Di dalam sejarah mereka ada yang berdagang, ada yang dibawa Belanda ke sini. Nah, setelah tahu di sini bak jannah, bak surga, mereka ingin menguasai. Nah, bagaimana supaya kita bisa dikuasai? Kita dibuat mabuk gitu loh. Orang yang mabuk, orang yang lupa daratan ya tentunya akan mudah dikuasai. Itulah salah satunya ada narasi-narasi seperti ini. Narasi membuat mabuk dengan agama. Seperti kejadian di Eropa pada masa kegelapan. Terus narasi, kita ini bukan orang Indonesia asli. Bagi anak muda ya seperti Mas Tommy itu kan, anak muda itu kan bingung, kita ada narasi kita bukan orang Indonesia asli. Ya untung-untungan Mas Tommy itu anggota kita itu dengan pemikiran yang kritis itu terus berpikir kritis dan bertanya. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda yang tidak sekritis seperti Mas Tommy Syariah? Otomatis masa depan bangsa ini dalam posisi terancam. Kita bersyukur di dalam grup organisasi Rakat Prasojo ini adalah merupakan bentuk pembelajaran pengkajian ya. Walaupun kalau saya cermati itu dari grup Rakat Prasojo 1 cenderung banyak diam. Tapi kalau kadang-kadang saya juga gregetan kok diam, kok seperti tidak merasa handarbani organisasi gitu. Saya keluarkan dia protes. Bahkan ada seorang tokoh termasuk aliran kepercayaan. Saya pikir kan beliaunya kan sudah ilmunya sudah hebat lah ini 10, sehingga saya pikir beliaunya ini tidak berkenan ya di grup ini kok nggak pernah ada suaranya gitu. Saya keluarkan, protes. Loh, adik Trimo kok tahu-tahu di HP saya tidak muncul itu grup Rakat Prasojo, padahal saya selalu nyimak tulisan-tulisan di Rakat Prasojo itu, sering saya copy, saya berikan ke orang-orang saya. Akhirnya saya masukkan lagi ya. Kalau di grup Rakat Prasojo Mataram atau Solo Jogja maupun grup Rakat Prasojo Pamalayu ini cenderung orangnya nyimak saja. Tapi kalau di grup Rakat Prasojo 2 ini saya lihat banyak yang aktif. Sampai-sampai Mbak Iit ini minta dimasukkan di 2 grup sekaligus. Nah, para pemirsa, kembali ke tema kita. Benarkah kita bukan orang Indonesia asli? Supaya lebih gayeng harus ada kondotakon. Para pemirsa silakan kondotakon di kolom komentar yang ada di sini, silakan. Ini tuh mic-nya di depannya Bu Nani, silakan duluan, siapa Bu Nani atau Pak Giono? Monggo Pak Giono. Bundalu Rayu. Ya, ini benarkah orang Indonesia itu? Benarkah kita bukan orang Indonesia asli? Orang Indonesia asli. Nah, kalau gitu kita ini dari mana? Atau orang mana? Kita dilahirkan memang jelas dari ibu bapak, tapi dari leluhur kita ini dari leluhur mana? Kan gitu. Saya tanya itu. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani. Rahayu. Sebenarnya saya ini mau jawab ya bingung tadi. Karena apa? Tadi penjelasan cerita secara teori kehidupan itu karena Indonesia itu bak surga yang selalu didatangi oleh bangsa lain. Selalu dipuja. Jadi bukan kita saja yang memuja, tapi orang luar. Ya, itu memang fakta itu. Indonesia itu memang mutiara katulistiwa lah. Ya. Nah, akhirnya mereka pada berdatangan. Setelah berdatangan, alasannya itu kan berdagang. Akhirnya saking keenaan, akhirnya memiliki. Nah, karena sudah lama di sini terjadilah suatu pembauran. Nah, saya mau jawab itu bingung ini. Kalau terjadi pembauran itu
menurut teori kehidupan berarti kita itu memang keturunan pendatang. Tapi kalau dulu yang pernah saya terima pelajaran itu ditemukannya fosil-fosil itu kan di situ dikatakan bahwa manusia itu sudah ada berapa ratus tahun yang lalu. Dengan adanya pelayaran Hongi itu kan dari Cina. Dari Yunan. Itu mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu orang Cina memang. Nah, itu jawabannya bagaimana saya bingung, mohon dijelaskan. Rahayu. Kayu. Kalau saya lebih cenderung berpikir itu ditemukannya situs Gunung Padang. Itu kan 5.000 tahun. Jelas jauh sebelum orang-orang yang dari mana itu kata Yunan atau dari Afrika dan berbaur ke sini. Nah, itu kan saya ya berpikir berarti kan kita itu orang benar-benar Indonesia asli dari ditemukannya situs tersebut, karena dilihat dari tahunnya itu aja udah beribu-ribu tahun sebelum kita. Gitu mohon. Rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Iit, Bu Nani dan Pak Giono. Pertanyaannya Pak Giono loh, kalau kita ini bukan orang Indonesia itu dari mana? Nah, dari narasi yang saat ini digaungkan orang, entah itu dalam tulisan maupun di dalam video yang sedang mau diviralkan orang, mereka menarasikan kalau leluhur kita dulu ini dari Yunan, Cina, dan juga dari Afrika, gitu. Ini narasi mereka, gitu loh. Supaya apa? Misalnya mereka menggiring mindset tidak ada pribumi di Indonesia ini loh, maksudnya. Semuanya pendatang gitu loh. Jadi narasi itu menggiring bahasanya dulu Indonesia ini tanah kosong. Gong liwang liwung gitu. Ini yang narasi yang pernah dibawakan oleh orang-orang Arab kan gitu tuh. Jadi tanah Jawa ini Nusantara ini dulu gong liwang liwung, hutan kosong. Jalma moro jalma mati, setiap manusia datang mati gitu. Sampai ditumbali saya Subakir. Ini kan narasi hampir sama toh ini. Walaupun yang satu yang membawakan itu adalah kapitalis, ya, yang satu orang-orang agamis. Yang agamis menarasikan, oh dulu ini Nusantara ini hutan belantara, gong liwang liwung, jalma moro jalma mati, setiap masa datang mati, sampai ditumbali saya Subakir baru bisa dihuni katanya. Nah, yang kapitalis menarasikan di sini semua ini dulu tanah kosong. Berdatanglah, bermigrasilah orang-orang dari Yunan, Cina maupun dari Afrika. Supaya apa? Ya kita merasa sama-sama nggak ada pribumi di sini gitu. Jadi kita nggak perlu misalnya ya jangan merasa sok kita jadi pribumi gitu loh. Klaim. Ya, mereka akhirnya kan larinya kan ada disclaimer gitu. Ya. Padahal di sisi lain pemerintah Hindia Belanda sendiri pada waktu itu karena misi penjajah, pemerintah Hindia Belanda mengklasifikasikan warga negara Hindia Belanda itu ada 3. Yang pertama adalah kelas utama, yaitu orang-orang Eropa. Yang kedua adalah nomor 2 adalah orang-orang Timur Jauh. Timur Jauh itu meliputi India, Arab, Cina. Ini warga negara kelas 2. Terus yang nomor 3, kelas nomor 3 adalah pribumi. Dan bahkan banyak sekali tulisan-tulisan di gedung-gedung pemerintah pada waktu itu, pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi derajatnya kita sebagai pribumi itu sangat hina seperti anjing. Ya.
Lah jelas-jelas itu kita dihina seperti itu, direndahkan. Dari sisi orang-orang agamis, orang-orang Timur Tengah kita juga direndahkan, kita sebagai budak. Ya, orang-orang kapitalis pun yang sponsori oleh orang-orang Eropa, kita pun juga dianggap rendah, dianggap hina. Ya. Sehingga ada narasi-narasi seperti itu. Sehingga dalam teori yang disampaikan di video tadi, leluhur kita dulu di sini tanah kosong, leluhur kita dulu datang dari luar katanya. Sehingga tadi di depan sudah saya sampaikan tentang teori populasi. Kita harus berpikir logis, berpikir kritis. Ketika bicara populasi, itu kan dari sebuah hal kepadatan akan berpencar. Kepadatan ini entah itu spesies manusia maupun spesies binatang ataupun populasi kepadatan material gitu loh. Ya. Dari teori populasi tadi yang saya sampaikan ya, di tanah Jawa, di Pulau Jawa ini populasi material sangat lengkap di sini. Coba kita lihat tadi di Timur Tengah ya, apinya keras, panas di sana, air kurang, air menjadi barang langka di sana. Kepadatan tanah juga berkurang, kepadatan karbon, sehingga tanahnya akhirnya berpasir. Di Eropa air melimpah sampai membeku jadi es, ya. Tapi nitrogennya kurang, andesar api. Afrika, ya, air kurang juga, tapi karbonnya sangat padat, ya, bertolak belakang dengan Timur Tengah, sehingga sampai angin pun terasa panas. Sementara di Jawa ini 4 anasir alam begitu sempurna di sini, sangat nyaman di sini. Sepanas-panasnya di tanah Jawa itu nggak sepanas di Timur Tengah. Apalagi kira-kira ratusan tahun yang silam, ketika alam belum begitu rusak. Saat ini kan terasa panas kan karena alam rusak. Terutama ada seperti Surabaya, Jakarta itu kan tanah rusak. Kepadatannya kerusakannya luar biasa. 4 material alam rusak. Begitu juga dengan populasi spesies manusia gitu loh. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya mulai dulu sampai sekarang ya, kepadatan manusia itu paling padat itu di Jawa. Seluruh dunia dibandingkan dengan daerah lain. Ya. Sangat padat di Jawa ini. Walaupun tadi saya katakan di Cina ini jumlah penduduk sekarang 2 miliar, tapi kan luas daratannya begitu luas banget. Ya. Begitu juga di daerah Afrika dengan benua yang begitu luas, Eropa sama. Ya. Selain itu ketika teori tentang sosial, tentang kemakmuran, orang-orang Yunan ke sini, ya, telah kita sedikit mengiyakan gitu loh, dengan teori tadi. Katanya ada orang Yunan migrasi ke sini, orang Afrika migrasi ke sini. Gitu. Tentunya orang-orang Yunan migrasi ke sini itu kan mencari kemakmuran. Nah, berarti apa? Di sini ada kemakmuran, di sini ada peradaban, sehingga mereka migrasi ke sini. Ya. Kalau di sini tidak ada kemakmuran, tidak ada peradaban, tentunya mereka tidak mungkin bermigrasi ke sini. Nah, terus ada lagi dikatakan adanya saudagar pedagang yang ke sini. Ya. Apalagi pedagang. Tidak mungkin datang ke suatu tempat yang tidak ada peradaban. Ya, mereka mau berdagang dengan siapa kalau mereka datang pada suatu pulau kosong?
Jadi teori ini sebenarnya terbantahkan dengan kata-kata mereka dengan teori mereka sendiri sebenarnya. Apalagi saat ini ditemukannya seperti petilasan Gunung Padang yang disampaikan Mbak I tadi. Tercatat Gunung Padang ini bukan 5.000 tahun silam, tapi 11.000 tahun silam. Ya. Terus adanya tadi Homo sapiensis, Homo javaensis, ya. Homo wajaensis, terus ini termasuk Homo sapien itu, Homo soloensis, Homo wajaensis, ini termasuk Homo sapien. Terus yang paling tua itu adalah Pithecanthropus erectus, manusia purba, yang usianya fosilnya ini berusia puluhan juta silam. Jadi kalau Pithecanthropus erectus itu manusia purba, usianya puluhan juta tahun yang lalu. Tapi kalau Homo sapien ini ratusan ribu tahun yang lalu, karena sudah tergolong Homo sapien, manusia yang berpikir cerdas. Bahkan sekarang ditemukan lagi teori ternyata orang Jepang itu adalah migrasi dari Homo wajaensis. Jadi teori yang mencoba dibangun bahwasanya leluhur kita dulu itu bukan orang Indonesia asli, kita sama-sama pendatang, itu gugur dengan sendirinya. Ada sekarang ada yang mau disampaikan? Monggo mau nambah. Rahayu. Dari apa yang saya terima tadi yang kedua itu baru saya bisa menyerap tentang teori kehidupan, teori populasi. Jelas di sini sudah ada kehidupan. Ada pula ada semut ibaratnya. Mereka berdatangan. Kalau di sini pulau kosong ya mana mungkin didatangi. Mungkin karena waktu itu mungkin bangsa kita masih belum begitu seperti sekarang mungkin ya. Contohnya kan masih berpindah tempat, tapi mereka sudah punya peradaban. Satu contoh, mereka sudah bisa membuat ini, membuat itu untuk kelangsungan hidup. Dan dengan terkait dengan diketemukannya fosil-fosil itu menandakan bahwa memang di sini sudah ada peradaban, sudah ada kehidupan. Berarti sudah ada pribumi. Jawaban saya judul tadi itu orang Indonesia ya, orang keturunan Indonesia, bukan keturunan siapa-siapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih Bu Nani, ada lagi? Sampaikan sekarang gantian sebelah kiri. Monggo, ayo Mas Anton, Mas Hadi, dan Mbak Nur, monggo. Ya. Rahayu. Apakah kita bukan orang Indonesia asli sudah terbantahkan atau gugur dengan teori populasi dan teori kehidupan? Menurut saya justru awal kehidupan itu ada di Nusantara. Dengan diketemukannya fosil-fosil. Yang gitu apakah memang benar awal kehidupan ada di Nusantara? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi, monggo. Rahayu. Mengenai tema tadi, benarkah kita itu orang Nusantara? Benarkah kita bukan orang Indonesia asli ya? Nah, menurut saya ini adalah mau pembelokan sejarah. Kalau saya sendiri sih mengakui orang Indonesia asli, karena memang setahu saya nenek moyang saya itu memang dari Jawa, nah, bukan dari bangsa lain. Mungkin di situ mau penggiringan mindset, ya kita orang Nusantara ini mau digiring untuk supaya tidak mengakui bahwa kita itu memang orang Indonesia sini. Saja. Terima kasih Mas Hadi. Mbak Nur, tanya boleh. Nah, apa yang disampaikan Mas Anton misalnya menandaskan tentang teori yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat dengan adanya teori populasi tadi, terus teori kehidupan, itu semakin menguatkan bahasanya di tempat inilah sumber kehidupan.
disinilah tempat sumber peradaban. Ya. Bahkan disinilah sumber keyakinan. Sehingga ketika bangsa lain masih berkonflik rebutan Tuhan, di sini sudah tidak lagi. Karena kita lebih dulu unggul sebenarnya. Tapi anehnya karena kebodohan kita sudah begitu tinggi peradaban kita, kemampuan spiritual kita, kita dibodohi untuk menjadi anak kecil lagi. Kita diajak untuk berkonflik, untuk rebutan Tuhan lagi gitu loh. Kalau yang disampaikan Mas Hadi, Mas Hadi menganalisa ini adalah langkah-langkah kelompok tertentu untuk mengkaburkan kita. Supaya kita ini tidak lagi punya kebanggaan. Ini loh pribumi. Ini loh keturunan asli leluhur Nusantara itu hilang. Karena dikaburkan, kita semua pendatang ya. Kita semua pendatang di sini. Karena mereka punya maksud tertentu gitu. Nyatanya ketika pada masa pemerintah Hindia Belanda, ya, mereka bangga kok sebagai keturunan, sebagai orang Eropa. Mereka bangga kok sebagai orang Arab, orang Cina, orang India. Mereka tidak mau mengaku sebagai orang pribumi, karena pribumi dianggap kelas 3, lebih rendah seperti anjing. Ya. Tapi ketika pribumi ini bangkit dari penindasan, ya, kita bangkit seperti ini, muncullah narasi ini. Oh, enggak ada pribumi asli, enggak ada, semuanya pendatang. Ya. Supaya kehilangan jati diri kita, kehilangan kebanggaan kita kalau kita ini asli pribumi, asli keturunan leluhur kita di sini. Karena kalau menurut saya ketika ada narasi-narasi seperti itu abaikan saja. Ya, jangan asal di-share gitu loh. Terutama Mas Tommy Sahrial kalau melihat narasi seperti itu tadi, tolong jangan di-share ke sembarang grup. Kalau Mas Tommy Sahrial di-share di grup kita enggak apa-apa, kita sebagai lembaga kajian kita semua berpikir kritis enggak apa-apa. Tapi kalau di-share di grup lain yang orangnya tidak berpikir kritis kan akhirnya kan membuat kacau gitu loh. Teman-teman kita, saudara kita menjadi tersesat, bingung gitu loh. Ya mudah-mudahan channel YouTube kita dengan tema kita ini nanti tersebar untuk memberikan pencerahan. Kita harus bangkit lagi. Kita ini asli keturunan leluhur kita, leluhur Nusantara. Dan kalau menurut saya setiap daerah ya, terutama peradaban-peradaban kuno, ini memiliki leluhurnya masing-masing gitu loh. Karena di dunia ini kan tercatat ada beberapa peradaban-peradaban kuno. Berarti seperti suku Sumeria, suku Inka, ya. Ini kan peradaban-peradaban kuno. Ya di sini pun juga ada peradaban. Kalau kita lihat penemuan fosil-fosil manusia purba, seperti contoh di Sangiran yang dekatnya rumah orang tua saya, terus di Ngawi Ngawi kuno, ya. Ngawi purba, terus di Wajah Ensis, ya. Ini kalau kita lihat, kenapa fosil tadi itu berkelompok, sehingga di Sangiran itu meliputi 4 kecamatan, meliputi 3 kabupaten, Sragen, Karanganyar, Boyolali. Berarti apa? Ini adalah merupakan bukti kalau dulu ini adalah sebuah kelompok peradaban. Bukan nomaden, bukan pindah-pindah. Kan itu kan bersatu di suatu tempat, sebuah komunitas gitu. Tersebar di 4 kecamatan. Barangkali di situ dulu merupakan sebuah kerajaan besar. Apalagi akhirnya ditemukan literasi lain bahwasanya dulu ada kerajaan namanya Medang Kamulan dengan rajanya adalah Sri Mahapunggung. Nah, pusat kerajaannya itu kisaran
Sangiran, kisaran Sangiran ya, termasuk bergeser sampai ke Purwodadi, Anggrobokan. Nah, rajanya bernama Sri Mahapunggung. Terus mereka juga memiliki semacam tempat karesian, yaitu bergelar Ajar Padang. Ki Ajar Padang. Nah, Ki Ajar Padang ini sangat berkemungkinan adalah di Gunung Padang. Jadi pusat kerajaannya dulu di daerah Sangiran, kerajaan peradaban kerajaannya, ya. Sangiran dan lokasinya termasuk ditemukan sampai ke Mataram, termasuk ke Dieng, di Pegunungan Dieng, Pegunungan Kendeng, ya. Tetapi ada lokasi yang tempatnya karesian atau tempat pendidikan, ya, yaitu di Gunung Padang. Sehingga saya pernah baca literasi rajanya Sri Mahapunggung dan karesiannya ini adalah Ki Ajar Padang. Di situ banyak ditemukan tentang mulai dari fosil-fosil manusia purba, artefak, ya, termasuk ada fosil binatang-binatang purba. Nah, kalau umpamanya nomaden tentunya kan ditemukan fosilnya cuman satu, ya. Ini enggak, di 4 kecamatan tadi. Ya. Ini kan otomatis membantah teori yang dinarasikan kita bukan orang Indonesia asli. Dengan teori ini dan juga didasari dengan fakta yang ada lah, jadi bukan sekedar teori, menandaskan kita semua adalah keturunan asli Nusantara. Nah, kita bukan keturunan dari Cina, dari Arab maupun dari Eropa. Yang dulu mereka bangga-banggakan sebagai warga negara kelas utama Eropa, warga negara kelas 2 adalah Timur Jauh, yaitu Cina, India, dan Arab. Narasi ini dibangun setelah pribumi bangkit dari penindasan. Dan saat ini pun akan narasi tadi dimunculkan lagi, karena saat ini saya lihat banyak pribumi juga sudah mulai bangkit. Saya beberapa hari yang lalu menyimak ada salah satu orang Batak, dia mantan pendeta, ya. Dia sadar, tercerahkan. Leluhur kami dulu agamanya bukan Nasrani, bukan Islam, tapi Siwa Buddha. Kesadaran. Namanya pendeta Haji Holan. Ya. Saya simak, luar biasa ini. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tercerahkan kembali ke ajaran leluhurnya. Ini ada lagi yang mau ditambahkan? Pak Ki, silakan monggo. Saya mau menambahkan atau ya kondo sama takon. Yeah. Kalau begitu kita ini keturunan Indonesia atau tanah Jawa. Yeah, keturunan Jawa, leluhur Jawa, keturunan Nusantara. Dari tamu-tamu atau imigran, kenapa dia kok memilih dia nomor 1, terus di nomor 2 kan? Kita yang punya rumah malah direndahkan. Yeah. Nah, di sini kita ini kok nggak tergugah, yeah, seperti dulu atau apalagi sekarang. Yeah. Harusnya kan namanya tamu harus ngikuti tuan rumah, bukan kita malah ngikut tamu. Kita ngikuti tamu lah. Yeah. Sekarang kan terbalik. Yeah, yeah. Nah, inilah yang melecehkan itu apa bangsa kita sendiri atau orang sana, yeah, gitu loh. Masalah yeah, ini juga apa ya? Sampai kapanpun nggak mungkin. Yeah. Kalau kita nggak sadar, yeah, bahwa kita itu yang punya rumah, yeah, kita yang punya lahan, yeah, kenapa kok manut pedagang, yeah, yeah, gitu loh, manut pedagang, yeah, harusnya itu kan kita nggak boleh, yeah, justru dia yang manut, yang harus manut kita, manut yang tuan rumah, yeah, atau yeah, manut yang punya tanah, yeah, yeah, manut yang punya lahan, yeah, saya nanam pohon lombok, kamu, yeah, harus saya lombok, yeah, apapun resikonya, yeah. Ya sekarang kan terbalik. Jadi rumah kita dileceh-lecehkan sendiri sama diri kita sendiri, yeah, kan gitu. Yeah. Tapi tidak mengakui seolah
produk kita itu yang paling terjelek. Dia mengakui bahwa taruhlah kita budak sudah. Disamakan dengan anjing. Ini kan sudah parah. Kenapa nggak terbuka? Gitu loh. Kalau dulu oke lah, karena takut dengan dengan India Belanda kita tertindas. Sekarang harusnya bangkit. Tapi enggak, makan terlena. Terlena merasa diabaikan. Negara kita ini dicarut marut ya karena lagi-lagi ya dayo. Karena dayo. Nah, ini kenapa kita ini nggak terbuka? Cuma segelintir orang aja. Gitu. Makasih Pak Giono. Bu Nani ada tambahan? Enggak, sampun. Terima kasih Pak Giono. Yang disampaikan Pak Giono itu saya menjadi teringat kemarin tuh saya kedatangan anak muda. Dia ini mau nyalon tentara. Terus kita diskusi. Saya juga menjadi teringat anggota kita Pak Ras Kartono di Cilacap yang sempat berdebat dengan mantan perwira dari Angkatan Darat karena Pak Ras ini orangnya sudah tersadarkan kita ini dijajah, tapi yang mantan perwira tadi merasa kita tidak dijajah. Dia masih mengagung-agungkan ajaran Dayo. Nah, kalau sampai sekelasnya tentara saja tidak menyadari hal ini, kan parah gitu loh. Ini yang bodoh siapa? Ya kita yang bodoh. Yang bodoh bangsa kita, gitu loh. Kalau orang-orang yang tadi dayo tadi kan ada yang jual berbentuk material, tapi ada juga yang berbentuk mitologi dongeng. Nah, tapi intinya itu kan menjajah. Jadi kita mempercayai dongeng, kita dijajah. Padahal ketika bicara esensi tentang penjajahan, esensi penjajahan itu apa? Satu, penguasaan. Jadi ada orang yang menguasai dari suatu kelompok. Siapa yang menguasai? Orang-orang Dayo atau orang-orang ajaran Dayo. Memakai kaki tangannya orang-orang kita sejuga gitu loh. Yang muja-muja Dayo. Demi apa? Kepentingan perutnya. Kalau Dayo kan jelas toh, kan semua orang kan inginnya kan menguasai. Ya. Yang kurang ajar ini kan orang-orang kita tadi. Yang menjadi kaki tangan Dayo. Untuk menguasai bangsa sendiri demi kepentingan perutnya. Penguasaan. Dua, ada yang dikuasai. Siapa kita? Bangsa ini dikuasai. Diperbudak. Ya. Supaya apa? Supaya kita setor upeti kepada Dayo. Jelas-jelas ini penjajahan gitu loh, tapi kok ya belum sadar gitu loh. Ya. Oh enggak, ini enggak penjajahan ini kan agama lah. Agama itu cuma alat untuk menjajah. Ya. Kita setor upeti tiap hari bahkan setor upeti kita. Oh bangsa ini kalau kira-kira nggak dijajah, ya bangsa ini merdeka jiwa raga, kita nggak setor upeti, wah kira-kira bangsa ini subur makmur ya kira. Kalau kita dijajah ratusan tahun aja, kita masih seperti ini kaya raya. Kita dijajah oleh Arab sampai detik ini 500 tahun. Kita dijajah pemerintah Hindia Belanda 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Kita dikuras habis-habisan itu aja kita masih kaya raya. Dipuja-puja banyak bangsa gitu. Seandainya kalau kita tidak dijajah, wah kira-kira kayak apa gitu. Ya. Tapi memang hukum alam lah. Cokro manggilingan orang Jawa bilang. Bangsa kita pernah menguasai dunia. Kalau saat ini kita gantian dikuasai, ya tentunya mari kita bangkit gitu loh. Cukup sudah kita diperbodoh, kita dibudak, jadikan budak, kita dijajah. Ayo bangkit.
Sehingga ketika pribumi belum bangkit, ya, kita levelnya rendah Pak Ki, kita seperti anjing gitu loh. Yang kelas utama Eropa, nomor 2 Timur Jauh. Timur Jauh itu meliputi orang Cina, India, Arab. Nomor 3, kelas 3 itu adalah pribumi. Sehingga banyak gedung-gedung waktu itu ditulisi pribumi dan anjing dilarang masuk. Kita sangat rendah. Padahal rumah kita. Padahal itu rumah kita gitu. Ya. Nah, ketika pribumi bangkit, ya, kita bangkit ingin merdeka, walaupun saat ini baru merdeka raganya, jiwa belum merdeka. Mereka menggiring narasi. Tidak ada pribumi di Indonesia ini. Kita semua pendatang, berdatang dari Yunan, ya, Cina, berdatang dari Afrika. Benar-benar narasi yang menyesatkan. Sadarlah bangsaku. Ayo kita bangkit bersama. Kita harus berjuang merdeka jiwa raga. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Bila mana ada tata kerama yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.